Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan balaghah dari kitab Syarhul Balaghah min kitab Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah alladhi syarahahu Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajma'in. Baik, sekarang kita masuk halaman 112. Halaman 112. Baik, di sini kita sedang membahas ilmul ma'ani. Ilmul ma'ani kita katakan ada 6 bab yang harus dibahas di pembahasan ilmul ma'ani. Sekarang kita sedang di bab yang pertama, yaitu al-khabaru wal insya. Al-khabar sudah selesai kita bahas. Kemudian sekarang kita sedang berada di al-insya. Al-insya itu sendiri ada 6 juga. Ada al-amr, sudah kita bahas. Ada an-nahyu, kemudian ada al-istifham. Nah, sekarang kita sedang berada di al-istifham. Kalau ketika kita membahas al-amr, maka yang penting untuk dibahas di situ adalah sigoh amr. Ketika kita membahas an-nahyu, yang penting diketahui di situ adalah sigoh an-nahyu. Ya. Maka kalau kita membahas istifham, yang penting kita ketahui adalah adawatnya. Ya. Adawat itu artinya alatnya. Alat apa yang biasa digunakan untuk bertanya? Bahasa gampangnya apa saja kata tanya dalam bahasa Arab. Ya, jadi kita membahas tentang kata tanya, tentunya dari sisi ilmu balaghah. Ya. Isim istifham atau kata tanya itu juga ada dalam pembahasan nahwu, akan tetapi itu dilihat dari sisi yang lain, dari sisi kaidah i'rab. Ya, kalau dalam ilmu balaghah, isim istifham itu ditinjau dari maknanya. Masing-masing dari istifham itu punya makna yang berbeda-beda. Ya, ma, kaifa, hal, anta, hamzah, dan seterusnya, itu masing-masing punya makna tersendiri. Berarti sekarang kita sedang membahas apa saja adawatu al-istifham. Adawatul istifham ini kita katakan jumlahnya ada berapa kemarin totalnya? Nah, ada 11. Ya. Yang pertama adalah hamzah. Ya, wa ummul bab, wahya ummul bab. Kemudian ada hal. Ya. Kemudian ya, yang ketiga sekarang yang sedang kita bahas yaitu ma. Hamzah sudah, hal sudah, sekarang ma. Ma ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Mahaza, maza. Itu yang akan kita bahas sekarang. Adawatul istifham yang ketiga yaitu ma. Baik, penulis mengatakan di sini di matannya wama yutlabu biha syarhul ismi. Ma itu yutlabu biha, yang diminta darinya, maksudnya ya fungsinya apa? Ya, fungsi dari ma itu adalah untuk syarhu al-isim, untuk menjelaskan, memperjelas suatu kata benda. Contohnya mal asjad awil lujain. Apa yang dimaksud dengan asjad atau al-lujain? Al-asjad itu nama lain dari emas, ya. Al-lujain itu nama lain dari perak. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita mal asjad awil lujain, ini berarti dia sedang meminta kepada kita untuk mensyarah dua isim ini, yaitu isim al-asjad dan isim al-lujain ini. Baik, kita lihat syarah Syekh Utsaimin ya di bawahnya. Ma aidan min adawatil istifham wa yutlabu biha at-tasawwur. Ini fungsinya untuk tasawwur. Ya, sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya adawatul istifham yang 11 ini kita kelompokkan jadi berapa? Jadi 3. Yang pertama kismun, ya, salihun li tasawwur wa tasdiq, yaitu hamzah saja. Kemudian yang kedua kismun li tasdiq faqat, yaitu apa? Hal. Kemudian yang ketiga kismun solihun lahuma, bisa tasawur, bisa ya kismun ya, lit tasawur faqat. Ini yang sudah kita bahas kemarin ya, masih ingat ya? Jadi makna dari isim istifham itu kan bisa tasawur, bisa tasdiq. Ya. Jadi yang lupa apa itu tasawur tasdiq, merujuk lagi pertemuan sebelumnya.
Nah, jadi kalau hamzah itu dia punya dua makna, tasawur dan tasdik. Hal punya satu makna, tasdik saja. Nah, kalau ma dan saudara-saudaranya nanti, ya, ma ini kan ada adawat yang ketiga, ada adawat yang keempat, ada adawat yang kelima, seterusnya sampai ada adawat yang ke-11, semuanya nanti memiliki makna tasawur saja. Nah, makanya dikatakan di sini, ya, wayut labu biha at-tasawur, ya, makna dari ma itu adalah tasawur. Tasawur itu kemarin kita artikan artinya apa, ya, untuk mengetahui makna al-mufrad, ya, makna perkata, gitu kan. Ketika kita bertanya misalkan, ya, ma hadza, ya, kita kan menanyakan perkata di situ, per benda, per item, gitu. Saya mengatakan di sini, li'annana qulna inna kulla adawatil istifhami ma ada hal wal hamzah yutlabu biha tasawur. Karena sudah kita katakan di pertemuan sebelumnya, semua adawatul istifham selain hal dan hamzah itu memiliki makna tasawur. Lakin taratan yutlabu biha syarful ismi. Akan tetapi terkadang ma itu memiliki makna syarful isim. Jadi tasawur dengan syarhul isim itu, ya, mirip sebenarnya. Nanti kan kita lihat perbedaannya. Ya. Wataratan hakikatal musamma, terkadang juga fungsi dari ma itu adalah untuk mempertanyakan hakikat dari al-musamma. Al-musamma itu isim maksudnya. Ya. Isim itu namanya, musamma itu objeknya. Ya. Benda yang ada di hadapan anak ini namanya HP. HP itu isim. Ya. Benda yang ada di hadapan ini namanya musamma. Jadi isim sama musamma itu adalah sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda. Isim, musamma. Jadi musamma ini sebelumnya tidak ada namanya. Benda ini dulu tidak ada namanya karena belum diciptakan. Sekarang ketika sudah ada, orang menamakan dia dengan nama-nama tertentu. Baik. Wataratan halal mazkuri ma'aha, terkadang fungsi dari ma itu adalah untuk menjelaskan keadaan yang disebutkan dengan ma tersebut. Nanti akan kita sebutkan satu persatu contohnya. Sekarang kita baca cepat saja dulu. Fa'idan yutlabu biha salah satu asya. Maka fungsi dari ma itu ada tiga. Yang pertama syarhul ismi, untuk menjelaskan apa itu isim yang ditanyakan. Wa huwa ma yusamma indana fit tafsir au fil hadis tafsirul kalimat. Syarhul ismi ini, ya, syarhul ismi ini dalam, ya, ilmu tafsir atau dalam ilmu hadis ini namanya tafsiru al-kalimat. Atau kalau antum yang pernah belajar pakai kitab silsilah, itu disebut dengan ma'ani al-mufradat itu. Ya, ma'ani al-mufradat. Misalkan antum belajar tafsir surat Al-Kautsar, disebutkan pasti di situ nanti apa itu Al-Kautsar, artinya apa. Ya. Ketika antum menyebutkan kata al-jahim, apa itu neraka al-jahim disebutkan. Nah, ini namanya tafsiru al-kalimat, ay syarhul kalimah. Ya, taqulu masalan mal asjad mal lujain. Kalau dia bertanya kepada kita apa itu asjad, apa itu lujain, di sini dia sedang meminta kepada kita untuk syarhal ismi, ya, untuk mensyarah isim tersebut. Ya, panaqulu al-asjad al-dhahab wal lujain al-fiddah. Maka jawaban kita kalau ditanya mal asjad, ya, ya, kalau yang bertanya kepada kita mal asjad, maka jawaban kita al-asjad huwa al-dhahab. Kalau yang bertanya kepada kita mal lujain, al-jawab al-lujain huwa al-fiddah, begitu. Jadi ini fungsi pertama dari huruf ma. Fungsinya adalah untuk syarha al-ismi, mensyarah suatu isim. Ya. Baik. Idan al-matlubu an tu'limahu mal-lujain. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita mal-lujain misalkan, ya berarti wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada dia, ya, memberitahukan dia apa itu lujain. Fataqulu faqat, maka cukup kita katakan al-lujain al-fiddah. Nah, jadi kata al-fiddah kan ma'ruf, ya. Antum tahu arti kata al-fiddah, tapi al-lujain jarang didengar. Padahal al-lujain ini sama dengan al-fiddah. Mal asjad, apa yang dimaksud dengan al-asjad? Fataqulu faqat az-zahab. Atau ada yang bertanya misalkan mal ghadanfar, apa yang dimaksud dengan al-ghadanfar? Al-ghadanfar itu salah satu dari 52 nama al-asad, singa. Jadi kalau anda katakan al-asad, antum tahu artinya apa. Tapi kalau anda katakan ghadanfar, nggak tahu artinya, ya, karena jarang dipakai.
Nah, ila ghairi dzalik, itu contoh yang lain. Fal maqsudu syarhal ismi ay ma'nal kalimah faqat. Maka kalau diminta syarhal ismi, ya antum sebutkan jawaban dengan kata yang ringkas. Bahasa lainnya gunakan sinonimnya. Paham maksudnya? Ya, kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini, ya, seperti tadi mal dan far, maka cukup antum sebutkan muradifnya, sinonimnya. Ini namanya syarhal ismi, mensyarah satu kata. Ingat, patokannya kepada satu kata. Walakin law qultu madzhab. Sekarang kalau ana tanya kepada antum, apa itu emas? Gimana antum jawabnya? Ya, fa ana uridu an tashrahali haqiqatadz dzahab. Maka yang ana tanyakan sekarang bukan syarhal ismi, ya. Ana tanya sekarang namanya adalah ya, syarhal haqiqah. Ya, haqiqatal musamma tadi. Jadi yang ana tanyakan sekarang adalah hakikat dari sesuatu tersebut. Paham? Jadi kalau ana tanya kepada antum, madzhab, apa itu emas? Ya. Ana tahu emas itu adalah benda yang ya ma'ruf di kalangan kita, emas itu apa. Tapi ketika anak tanya madzhab, ya, bukan berarti antum mengatakan ya, zahab itu ini, antum keluarkan emas misalkan. Bukan itu yang anda inginkan. Jadi yang anak tanya di situ apanya? Hakikatnya. Apa hakikat emas itu? Ya, maka jawaban antum misalkan huwa ma'dinun saminun ma'ruf. Dia adalah ma'din, ya, bahan tambang, ya, samin yang berharga, yang mahal, ma'ruf yang ya, sudah ma'ruf. Ya. Wa idza qultu mathalan mal insan. Ya, kalau tanya misalkan apa itu al insan? Ya, masa antum jawab an-nas misalkan? Nggak bisa begitu. Ya, karena al-insan semua orang tahu, al-insan itu artinya adalah manusia. Jadi yang anak tanya di sini syarhal ismi atau syarhal haqiqah? Syarhal haqiqah, bimana mal insan, ma haqiqatul insan. Paham ya? Ma haqiqatu al-insan. Baik. Faqad yujabu al-insanu hayawanun natiq. Sahih, waqad yakunul jawab al-insan al-bashar. Ya. Jadi ada dua cara jawabannya. Kalau ditanya mal insan, jawabannya bisa al-insan hayawanun natiq. Ini namanya jawaban dengan syarhal haqiqah. Kalau antum jawab al-insan huwa al-bashar, ini namanya syarhul apa? Syarhul ismi. Jelas ya? Jadi boleh antum jawab dengan dua. Ya. Tapi lebih tepat di sini kita gunakan syarhul haqiqah. Kenapa? Karena insan kan sama-sama ma'ruf. Ya. Kalau kata-kata yang asing kita dengar, ya wajar ditanyakan ya. Tapi kalau ada orang bertanya tentang sesuatu yang sama-sama ma'ruf, yang masyhur begitu, maka berarti dia tidak menanyakan syarhal isminya, dia sedang menanyakan syarhal haqiqahnya. Ya. Baik, kalau anda katakan kepada antum misalkan, apa itu makan? Ya, semua manusia tahu apa itu makan. Ya. Tapi gimana sekarang? Ya. Kalau anda katakan apa itu makan, berarti yang anda tanya adalah hakikatnya. Hakikat makan itu apa? Pengertian makan itu apa? Makan adalah proses memasukkan ya, bahan makanan ke dalam mulut, ya, kemudian dikunyah dan ditelan dan seterusnya. Ya, itu namanya pertanyaan jawaban untuk menjelaskan hakikat al-musamma. Jadi yang lebih panjang jawabannya yang mana? Syarhul ismi atau syarhul haqiqah? Nah, jadi kalau untuk jawab panjang lebar itu namanya syarhul haqiqah. Nah, maka kalau antum buka kitab-kitab tafsir, ya, entah tafsir Al-Quran atau tafsir Al-Fadl Hadis, antum temukan di situ ada tafsir yang ringkas, ada yang tebal, ya kan? Tafsir Muyassar itu ringkas, ya. Tafsir Fathul Qadir itu tebal, berjilid-jilid. Ya, bedanya di mana? Sama-sama menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau tafsir Al-Muyassar itu dia menafsirkan tafsirul ismi itu. Ya. Kalau tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi, masalah tafsirnya Al-Tabari dan seterusnya, itu tafsir haqiqatal musamma, makanya lebih banyak penjelasannya. Baik. Jika ada yang bertanya kepada kita apa insan, jawabannya al-insan hayawan natiq. Manusia itu adalah hayawan. Ya, apa arti hayawan di sini? Ya. Ya. Yang memiliki haya. Ya, haya itu hayawan itu dari kata haya, makhluk hidup artinya. Ya. Jadi kalau antum dipanggil ya hayawan, jangan marah. Ya. Kenapa? Ya. Artinya wahai makhluk hidup. Antum hidup nggak? Hidup. Ya udah nggak marah berarti kan. Ya. Nah, jadi manusia itu makhluk hidup, tapi bedanya dengan makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup itu kan ada binatang, ya. Ada jin juga,
ya. Tapi insan ini maksudnya adalah insan yang natiq, ya, manusia yang makhluk hidup yang berbicara. Hewan kan tidak berbicara, dia bersuara. Waqat yakunul jawab al-insan al-bashar. Nah, ini namanya syarhul ismi. Wa idza qulta al-insanu al-bashar fa hadha syarhul ismi li'anna hadha laysa bayanan lil haqiqah wal ghalib annahu idza kana al-matlubu syarhal ismi wal ghalib annahu yas'al 'anil lafdhil ghamid. Ya, jadi kalau orang bertanya dan yang ditanyakan adalah lafaz yang ghamid, lafaz yang dalam maknanya, yang jarang didengar, yang asing, itu berarti dia sedang meminta syarhal ismi, bukan syarhal al-haqiqah. Ka'an yakuna al-lafdhu ghariban ghairu ma'ruf wa yufassar bi lafdhin dhahir misalnya. Bahkan ada yang bertanya kepada antum, maksud di surodikuha misalnya. Apa makna dari sundus istabrak? Ya, mana sundus, mana istabrak. Kalau ada yang bertanya seperti itu, dia sedang bertanya tentang syarhul ismi. Jangan jawab dengan syarhul haqiqah. Baik. Wa syarhul ismi fil ilmi syar'i yusamma haddan lafziyan. Syarhul ismi ini dalam bahasa ilmu syar'inya namanya haddul lafzi, al-had al-lafzi. Ya, had artinya pengertian, ya, pengertian secara lafaz, pengertian lugotan itu. Jadi lugotan itu namanya haddun lafziyun. Fal hududul lafziyah hiya allati yutlabu biha syarhul ismi. Yang namanya hudud lafziyah itu ya pengertian-pengertian lafaz, itulah yang kita maksudkan dengannya syarhul ismi. Baik. Au haqiqatul musamma, atau yang pertama tadi untuk syarhul ismi, ya. Yang kedua tujuannya untuk haqiqatul musamma. Ya, nahu mal insan. Ini pengulangannya tadi. Wa ma yutlabu biha aidan haqiqatul musamma nahwa mal insan. In qulta al insanu huwal bashar wa ana as'alu an haqiqatil musamma fala yasihul jawab. Tanya kepada antum mal insan, antum jawab al bashar. Yang ana inginkan adalah hakikat insan, bukan ya syarah isimnya. Jadi jawabannya tidak benar di situ. Li'anna hadzal jawab huwa syarhun lil ismi wa ana uridu bayanal haqiqah. Ini yang ana inginkan. Fa idza qala al insanu hayawanun natiq, sara al jawabu sahihan hadhihi haqiqatul insan. Fa hayawanun tashmulu kullama fihi hayatun minal bahaim wal insan. Ya. Setiap makhluk hidup itu dinamakan hayawan. Tumbuhan tidak dinamakan hayawan dalam pengertian di sini karena dia tidak bisa bergerak. Berarti ada dua di sini, hewan dan manusia. Ya. Wa natiq tuhrijul bahaim. Ya. Jadi kalau kita katakan al-insanu huwa al-hayawan, ya, salah juga, al-bahaim juga kan bergerak dia. Ya. Maka ada kait lanjutannya, natiq. Ya, tuhrijul bahaim. Ya, li'annaha ghairu natiqah. Wal muradu ghairu natiqah nutqan mafhuman. Ya. Jadi yang dinamakan natiq itu dia mampu berbicara dengan kalam yang mafhum, yang bisa dipahami. Wa illa fahiya natiqah. Ya. Baik. Ya. Wa illa fahiya natiqah kama qala Allah Ta'ala ulimna mantiqat thair. Ya, burung di situ dikatakan dia natiq di situ. Ya. Jadi kalau burung ya, itu dikatakan ya natiqah namanya. Ya, natiqah sama natiq bedanya apa? Ya. Kalau natiq itu ya dia berbicara dan berbicara dengan kalam yang mafhum. Kalau natiqah itu dia bersuara, bahasa kita ya, bersuara. Misalkan burung ya. Burung kakatua misalkan, dia kan bisa diajari berbicara bahasa manusia ya. Ya. Jadi apakah burung kakatua itu paham kata-kata yang diucapkan? Ya, dia mengatakan ucapan salam, misalkan, apa dia paham makna yang diucapkan sama dia? Tidak, dia hanya meniru apa yang dia dengar saja. Ya. Jadi bukan hewan-hewan seperti itu, walaupun mampu berbicara, mampu bersuara seperti suara manusia, tapi tidak dikatakan berbicara karena dia tidak mafhum. Ya. Baik. Au halul madkuri ma'aha, atau halul mazkur, atau untuk menanyakan halul mazkur, keadaan sesuatu yang disebutkan bersama dengan ma tadi. Contohnya kita katakan kepada seseorang yang qadim, yang baru datang, ma anta, ya, ma anta, kenapa enggak man anta? Ya, kita lihat
Kama yutlabu bima halul madhkuri ma'aha ka qaulika li qadimin 'alaik ma anta. Fa mathalan hunaka syakhsun qad qadima 'alayya ya a'rifu annahu insan wa la yushkilu 'alayya dzalik. Kita tahu dia manusia, ya kan? Nggak perlu memperkenalkan diri, kita tahu dia manusia. Fa aqulu lahu ma anta. Ya, kalau anda tanyakan ma anta, berarti anda bukan menanyakan apa dirinya dia itu. Apa maksudnya ya? Sesuatu yang sudah diketahui ngapain ditanyakan kan? Ya, pada bertanya kepada antum siapa atau antum apa? Antum jawab manusia. Ya, semua orang tahu. Ya, nggak perlu dijawab yang seperti itu. Berarti bukan itu maksudnya. Jadi kalau ditanyakan ma anta, itu dia bertanya tentang halihi, tentang keadaannya. Fala yasihhu an yaqul fulan, maka tidak boleh mengatakan fulan li anna hadzal ta'yin. Ta'yin itu dijawab fulan misalkan. Ma anta fulan, bukan begitu. Ya. Fa idza aradtu an a'rifa ismahu aqulu man anta. Kalau yang ana tanya adalah namanya, ana tanya pakai man, karena man itu tuh berakal kan. Ya, ma anta apa kamu, keadaanmu maksudnya. Jadi jawaban ma anta itu ya misalkan ma anta itu misalkan ya ana bi khair misalkan. Ya, itu jawaban-jawaban dari ya ma anta. Kalau man anta itu untuk menanyakan nama. Amma qauli ma anta fastabhimu huna an halihi wa laysa an ainihi. An halihi hal huwa sadiqun am huwa adu. Kan dalam kondisi berperang, ya. Kita ketemu sama orang asing, saya tanya dia ma anta, so, ma haluka, ya, ma haluka anta, hal anta adun am sadiq. Ya, antum ini teman apa musuh? Itu. Famadza yaqulu idza qultu ma anta qala sadiqun masalan. Wa idza kana bainana nasabun qala qaribun. Gitu. Ya, ketemu sama orang asing, ya dia tahu orang asing itu adalah tentu manusia pastinya. Jadi kalau ditanyakan ma anta berarti tanya pertanyaan tentang hal, ya, hal orang tersebut. Ya. Wa idza arada an yuhaddidan nasab qala ibnu ammika maka ma asbah dzalik. Jadi jawabannya luas ya sih nanti. Kalau tanyakan ke Zul misalkan, ana tahu namanya Zul, namanya siapa, ya. Ketika ana tanyakan kepada Zul karena sudah lama tidak ketemu misalkan, ana tanyakan ma anta. Nah, Zul bisa menjawab dengan berbagai macam di situ. Ana bi khair. Ya. Jadi kira-kira kalau kita sudah lama nggak ketemu sama orang, terus kemudian bertemu untuk pertama kalinya lagi, hal yang pertama kali kita tanyakan itu apa? Kabarnya, misalnya kemana aja selama ini, begitu. Jadi Zul bisa menjawab dengan jawaban-jawaban begitu nanti. Zul ma anta, ya. Zul bisa menjawab, oh kemarin ana di sini, kemarin ana pulang kampung, begitu. Jawabannya seperti itu, jelas ya? Nah, atau antum misalkan kalau ditanya ma anta bisa dijawab dengan status misalkan, ya, mutazawij atau ghairu mutazawij, begitu. Hadhihi yutlabu biha halul madhkuri ma'aha fa nas'alu an hali hadzal mustafham anhu. Law qala masalan ma anta. Jadi jangan tuh menyalahkan nanti ada orang mengatakan ma anta. Salah ya akhi, ma itu untuk yang tidak berakal. Anta itu berakal, berarti man seharusnya. Nah, itu kalau baru belajar awal atau katakan begitu. Tapi ternyata ma anta itu benar dalam bahasa Arab. Nah, karena yang ditanya di situ bukan syarhal ismi, yang ditanya adalah halal madhkur. Baik. Ya. Misalkan nanti malam-malam ada bayangan gelap misalkan, atau melihat di depan rumah antum, ya, ada bayangan gelap seperti manusia, tapi antum nggak yakin dia manusia ataukah jin ataukah malaikat, maka antum katakan ma anta, ya, ma anta, ai jinniyun am insin, am insiun am malakun, nama itu jin atau manusia atau malaikat, ya. Fahada yus'al an halihi li'annahu rubbama ya'til insanu fil asfari lailan. Datang malam-malam misalkan baru mendarat dari pesawat nyampe kampung gelap-gelapan. Ya, orang kampung ya nanya, "Ma anta?" Ya, fayatihi syai'un la yadri ma huwa ahwa insan am malak am jinni wa yas'al ma anta. Fa idzan sara al-istifhamu bima yutlabu bihi talatatu. Jadi kesimpulan kita, ma itu memiliki tiga makna. Syarhul ismi, ya, ini kalau pertanyaannya adalah kata-kata yang asing. Hakikatul musamma, kalau yang ditanyakan adalah perkataan yang tidak asing. Au halil makruni ma'aha, ini untuk mempertanyakan ya keadaannya. Ini jawabannya bisa apa aja di situ nanti. Kalau qultu li syakhsin ma hadzal qalam as'alu an haqiqatihi fa yaqulu matan hadzal qalamu min hadid aw min fiddah aw ghairi dzalik. Kalau tanya kepada antum ma hadzal qalam, mungkin antum bingung.
Ya. Kalau tanya mahadza, jawabannya apa? Al-qalam, ya kan? Tapi sekarang Anda sudah tahu ini al-qalam, ya. Tanya mahadzal qalam. Apa jawabannya? Berarti hakikoh yang Anda tanya, bukan syarhal ismi. Ya. Nah, misalkan Anda tunjuk benda yang ada di hadapan Zulun, botol minum. Katakan mahadhihi. Ya, mahadhihi. Anda tahu ini botol minum. Jangan Zulun menjawab, ini botol minum. Apa maksudnya ya? Ya, anak kecil aja tahu ini botol minum. Berarti yang Anda tanyakan bukan syarhal ismi, tapi syarhal hakikoh. Banyak nggak terjadi yang seperti ini dalam kehidupan sehari? Banyak, ya kan? Kadang kesal kita nanya sesuatu, bukan yang kita masukkan syarhal ismi. Ya, kita itu mau syarhal hakikohnya, tapi dijawab pakai syarhal ismi, gitu kan? Nah, tanya misalkan, ya, Dandi, apa ini? Dia menjawab HP. Iya, kita semua tahu ini HP, gitu. Jadi yang tanya adalah sesuatu yang lebih dari itu, hakikat sesuatu itu. Jelas ya? Kecuali kalau Anda datang dari pedalaman, belum pernah lihat HP sebelumnya. Kalau Anda tanya, mahadza, ya, itu jawab HP, benar di situ. Ya, baik. Ya, bayangkan kalau semua orang paham hal-hal yang seperti ini. Ini kan hal yang dasar sekali ya. Ya, tidak akan ada namanya miskomunikasi. Ya, setiap kita bertanya dapat jawaban yang tepat, begitu. Ya. Baik. Wa in kana al-maqsudu as-su'al an halihi fa yaqulu huwa qalamun thayyibun wa jayyid wa la yatawaqqaf 'anil kitabah. Baik. Jadi kalau Anda katakan ma hadzal qalam, itu bisa antum jawab dengan hakikat dari kolam itu apa, bisa juga antum menjawab dengan keadaan kolam itu. Ma hadzal qalam, antum jawab kolam ini adalah kolam yang masya Allah bagus. Ya. Kolam ini adalah kolam yang bagus, warnanya terang, kemudian lancar dalam menulis. Nah, itu berarti antum sedang menyebutkan tentang keadaan dari kolam tersebut. Kalau sa'alta insanan an alatin ma'ahu faqultu ma hadhihi wa qala hadhihi radio. Ya, fa in sa'altahu saniyan ma hadzal ladzi ma'ak wa qala hadidun wa nilun wa aslat wa rassas aw alatun mukawwanah min kadza wa kadza. Fa hadzani jawaban. Ya. Katakanlah ada seorang sekarang, ya katakanlah Agus datang membawa sebuah barang yang dibawa itu adalah radio. Ya, kita semua tahu apa itu radio, barang yang dibawa Agus ini. Ya, tapi ada salah satu di antara kita yang nggak tahu radio yang dibawa, barang yang dibawa Agus ini adalah radio. Ya, ada 3 orang bertanya kepada Agus. Orang yang pertama nggak tahu benda apa yang dibawa oleh Agus tadi. Maka dia bertanya, ya, wahai Agus, ma hadhihi? Ya, maka Agus menjawab, hadhihi radio. Ya, orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua bertanya lagi kepada Agus. Dia udah tahu itu radio. Dia tanya lagi, ma hadzal ladzi ma'aka? Apa yang terbawa ini? Ya, maka Agus ya tidak mungkin menjawab radio karena orang ini udah tahu itu radio. Ya, maka Agus akan jelaskan, barang yang saya bawa ini adalah sebuah barang yang terdiri dari besi, nilon, kabel-kabel, ada tombol-tombolnya, dan seterusnya. Dia deskripsikan tentang radio itu apa, fungsinya ini sebagainya. Paham ya? Baik. Ya, kemudian ada orang yang ketiga nanya lagi kepada Agus. Ya, ma hadza, apa yang antum bawa ini? Maka jawaban Agus berbeda lagi. Ya, dia menjawab dengan hadzal ladzi ya'ti bi sautil ida'at. Ini barang yang saya bawa ini adalah alat untuk mendengarkan siaran berita. Ya, 3 orang yang bertanya, Agus menyampaikan 3 jawaban yang berbeda-beda. Ya, jawaban kepada laki-laki pertama itu namanya tafsirul ismi. Jawaban kepada laki-laki yang kedua itu namanya tafsir haqiqatil musamma. Kemudian jawaban laki-laki yang ketiga itu namanya ya syarha halil madhkur ma'aha. Jelas ya? Baik, wal ajwiba 'ala nahwi tali, al-awwal syarhul ismi, asani haqiqatul musamma, yang ketiga halal mas'uli anhu. Baik. Itu dia ya adawat yang ketiga, yaitu ma. Jadi mulai agak sedikit pembahasannya sekarang ya. Mulai sedikit, makin ke bawah nanti makin ringkas. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan ambil adawat yang keempat di kesempatan selanjutnya, yaitu man. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.